Al-Hafiz adalah gelar bagi seorang ulama besar yang telah menghafal 100.000 hadis, sanad dan matannya. Gelar ini tidak disematkan ke sembarang ulama. Mungkin zaman sekarang tidak ada seorang ulama yang sah diberikan gelar Al-Hafiz. Tempo dulu pun, tidak banyak ulama yang digelar Hafiz. Setiap generasinya bisa dihitung degen jari. Nah, kali ini Al-Fakir akan menukil dalil perayaan Maulid dari 3 ulama besar yang bergelar Al-Hafiz. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tidak ada santri yang tidak mengenal beliau. Guru daripada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ini telah menulis ratusan kitab. Yang paling fenomenal adalah kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengemukakan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim sebagai dalil perayaan Maulid. النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم فقالوا هو يوم أغرق الله فيه فرعون ونجا موسى فنحن نصومه شكرا لله تعالى. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Lalu beliau menanyai mereka, alasan kenapa mereka berpuasa pada hari itu. Mereka menjawab, hari ini adalah hari kemenangan Musa dan Bani Israel atas Fir'aun. Karena itu, kami puasa pada hari ini sebagai wujud rasa syukur keadaan Allah. Syekh Ibnu Hajar mengomentari hadits tersebut. فيستفاد منه فعل الشكر لله على ما من به في يوم معين من إسداء نعمة أو دفع نقمة، ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنة. وأي نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا النبي نبي الرحمة في ذلك اليوم؟ وعلى هذا فينبغي أن يتحرى اليوم بعينه حتى يطابق قصة موسى في يوم عاشوراء. Dari hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa dianjurkannya bersyukur terhadap nikmat pada hari tertentu. Dan terus diulang syukurnya itu pada hari tersebut setiap tahunnya. Tidak ada nikmat yang lebih agung melebihi lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari tersebut. Berdasarkan ini, sudah sepantasnya memprioritaskan hari tertentu untuk mensyukuri nikmat tersebut, sehingga sesuai dengan kisah Nabi Musa pada hari Asyura. Al-Hafiz Syekh Syamsuddin bin Nashiruddin Ad-Dimashqi. Beliau seangkatan dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kedua-duanya adalah murid Al-Iraqi, Ibnu Mulakin dan Al-Bulkini. Kepakarannya di bidang hadis tidak ada yang meragukannya. Sampai Imam Al-Makrizi memberikan pujian selangit kepada beliau. Imam Makrizi berkata, طلب الحديث فصار حافظ بلاد الشام من غير منازع، وصنف عدة مصنفات ولم يخلف في الشام بعده مثله. Imam Syamsuddin belajar ilmu hadits sampai mendapat gelar hafiz tanpa adanya ulama yang menentangnya. Beliau telah melahirkan banyak karya, kitab, dan belum ada yang menggantikan beliau di Syam setelah beliau wafat. Al-Hafiz Imam Syamsuddin Ad-Dimashqi berkata, قد صح أن أبا لهب يخفف عنه عذاب النار في مثل يوم الاثنين لإعتاقه ثويبة سرورا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. sungguh telah sahih hadits yang menjelaskan bahwa Abu Lahab diberikan keringanan azab pada hari Senin sebagai kompensasi karena ia telah memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah karena gembira dengan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang telah dipastikan kekal dalam neraka saja bisa mendapatkan keringanan azab karena bergembira dengan kelahiran Muhammad. Nah, bagaimana dengan seorang hamba yang selama hidupnya bergembira dengan Muhammad dan mati dalam keadaan beriman? Al-Hafiz As-Suyuti. Semua santri pasti mengenal ulama besar ini, karena karya beliau 500 kitab, dari yang kecil sampai yang besar. Al-Hafiz Suyuti mengemukakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi sebagai dalil perayaan Maulid, sebagai berikut. أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة، مع أنه قد ورد أن جده عبد المطلب عق عنه في سابع ولادته. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan akikah setelah dilantik sebagai nabi, serta kakek beliau, Abdul Muthalib, telah melakukan akikah untuk beliau pada hari ke-7 kelahiran beliau. Sedangkan akikah tidak sunnah diulang untuk kedua kali. Nah, dengan demikian, akikah yang Rasulullah lakukan pada kali kedua itu berarti sebagai bentuk syukur kepada Allah karena telah menjadikan beliau sebagai rahmat bagi semesta alam. Maka sunnah hukumnya bagi kita untuk memperlihatkan rasa syukur atas kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.